Hai guys, ini adalah tampilan jadwal ya yang saya buat pakai aplikasi ASC dan aplikasinya adalah ini. Ini aplikasi yang kami gunakan ya untuk membuat jadwal. Nah, caranya mudah guys. Sebelum membuat ini semuanya, siapkan dulu beberapa file yang mudah. Ini tabel, siapkan tabel seperti ini, data pendidik, data mapel, data kelas. Ini siapkan terlebih dahulu. Kemudian ini data utama dari keseluruhan data tadi, data pembelajaran. Misal guru ini ngajar di kelas mana, ini kebetulan saya kelompokkan per kelas. Kemudian mapel, kemudian per pekan itu dia berapa pertemuan dalam satu pekan, satu minggu. Nah, dalam satu minggu tadi itu 1 jamnya itu dalam satu kali pertemuan itu berapa jam. Ini satu pertemuan, ini 2 jam. Nah, dalam satu kali pertemuan ini ada 2 jam. Ini misal matematika nih, berarti totalnya ada 4 jam per minggu. Jelas ya, ke bawah semuanya, tahu lah ya. Bapak Wakur dan Bapak yang biasa bikin jadwal, saya paham, pasti udah ngerti. Nah, ini saya buat cuma untuk referensi penghitungan jam. Ini semuanya pakai rumus untuk mendeteksi ya, untuk mendeteksi mapel ini di kelas ini itu sudah ada apa belum. Cuma itu aja, total jamnya. Kalau udah seperti ini guys, ini udah gampang banget, udah selesai jadwalnya, malah ya udah 50% selesai jadwalnya. Tinggal kita siapkan ini, sini klik new ya. Ini kita buat nama sekolahnya, misal sekolah negeri, ngeri ya, saya selipin lah. Berikutnya ini ada jam per hari itu berapa, dalam jumlah jam per hari, misal 10 nih, kita buat 10 maupun loncengnya nih segini, ini 45 menit ya. Ini tinggal diganti-ganti aja bisa. Ini kalau di saya ini enggak terlalu penting kali. Kenapa begitu nanti kita jelaskan. Oke aja 10, kemudian jumlah jam per hari, jumlah hari itu ada 5 hari kerja. Kemudian dilanjut, ini lanjut aja guys. Ini kalau ngerti ya dipilih, kalau nggak ngerti lanjut aja guys. Saya nggak ngerti lah, biarin lah. Tinggal berikutnya adalah masukkan mata pelajaran. Kita mau nambahin satu persatu kayak gini boleh guys, nggak masalah. Cuman saya ya orangnya malesan ya, jadi saya tinggal kopas aja dari sini guys. Blok mapel, kemudian copy. Kalau udah dicopi tinggal dimasukin ke sini. Ini mapel, kemudian ganti ini namanya, ini kodenya. Kalau bisa dibalik kode dulu, nama belakangan nggak masalah, sama aja. Yang penting kita headernya tambahin mana ya nama, mana yang kode. Berikutnya kita import, kemudian di oke. Kemudian nah ini udah masuk nih ya mapelnya. Selanjutnya ini adalah kelas. Kita pilih kelas di sini. Kelas mana kelas? Nah ini dia kelas, dibelok aja, dibelok kelasnya, dibelok. Kalau udah dibelokkan baru ini import lagi. Udah masuk kelas,
ini nama, ini kode atau dibalik ya suka-suka ya, yang penting kita tahu untuk pembeda saja. Berikutnya oke. Nah selanjutnya ke ini mau diklik auto manual boleh, pakai yang ini juga boleh ya, suka-suka Anda. Yang penting happy. Ini classroom sama kelas saya samain aja biar nggak rempong. Baik, udah seperti ini, kita oke lagi, kita masuk. Nah berikutnya data gurunya, data guru ya sama seperti tadi, kita kopas dulu data guru dari sini sampai sini, kita copy. Setelah dicopi terus diimport, ini mana kodenya dan yang ini namanya, setelah itu import. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita klik yang bagian ini, selanjutnya ini klik. Nah ini udah hampir selesai coy, langkah terakhir dan ini yang paling menentukan, pilih import. Ini masih kayak gini ya, oh lupa belum kesalin coy, kita salin dulu data utama yang ini guys, ini ketutupan ya, geser. Oke lanjutkan, berikutnya kita copy dari atas sampai bawah sini ya, kayak gini. Ini mau klik kanan copy boleh, kita Ctrl C juga boleh. Berikutnya masuk ke sini, ini belum keluar ya, tampilannya belum keluar, masih data guru. Kita pencet yang ini, dulek ini, nah dia akan berubah. Berikutnya kita pilih yang ini, nama guru, ini gurunya, ini kelasnya, mepel mete pelajaran, ini apa tadi guys, setelah mapel pelajaran per pekan, lamanya dan classroom. Oke, pelajaran PRP kan, berikutnya ini lamanya, selanjutnya classroom. Kalau sudah begini kita tinggal dulek saja ini coy. Oke cek tambahkan udah, baru oke, finish. Nah karena belum di generate makanya dia tampilannya masih seperti ini. Kita pilih tes dulu guys. Oke, tes data sukses selesai. Nah berikutnya oke saja, ini akan muncul, bisa pilih normal, besar atau sangat besar. Ini tingkat kesulitan, ini tingkat kerempongan. Ini pilih yang mana sesuai dengan spek laptop, komputer, perangkat masing-masing. Ini bisa sesuai konsep, yang penting jalan gitulah ya. Relax based on importance, ini bisa relax dan ini memungkinkan istirahat, boleh enggak, ini biar enggak terlalu capek kali. Nah, tepat, ini pokoknya harus tepat semuanya. Silahkan pilih aja mana suka-suka, mana bagusnya. Kalau saya pilih yang normal saja karena kita kan orang normal ya. Nah berikutnya coba kita klik yang ini, set hard. Nah selesai kan coy. Nah ini kenapa ini ada jam bolong-bolong macam ini? Ini karena ini jam 10 jam 50 jam ya, sedangkan tadi di sini kita hanya 46 jam. Yang 46 jam di dalam waktu 1 minggunya ya. Berarti 50 dikurang 6 itu ada 4 jam yang kosong ada di hari Jumat. Nih kita tunjukkan waktu kosong. Nah ini ada putih-putih, ini berarti nggak digunakan. Seluruh kelas ini dalam 1 minggu ada 4 jam tidak digunakan, itu pada hari Jumat. Di sini, di sini, di sini, dan di sini 4 jam ini.
Udah semuanya ya. Kita hari Jumat kita kurangi 4 jam karena tadi kita cuma 46 jam, sedangkan ini ada terhitung 50 jam. Berikutnya kita tutup. Nah sudah, jika sudah kita buat jadwal baru lagi guys. Ini jangan tepat kali lah, aku suka yang istirahat dikit lah. Kita dulek lagi ini. Sudah selesai. Nah ini perhatikan sudah tidak ada yang kosong lagi. Ini sudah 4 jam kosong. Ini sampai 11.45 kalau nggak salah ya. Ini hitungan waktu 40 menit ya 1 jamnya. Ini jam kosong. Baik, berikutnya menu ini guys, relation. Yang agak repot ini di menu relation sama menu request para guru. Nah itu yang bikin pening guys. Kalau buat jadwalnya tuh easy seperti ini, selesai, udah selesai ini. Yang bikin rempong itu request para guru. Misal nih PJOK nih, PJOK yang biasanya request minta jam pagi, padahal siswa jam 2 siang aja masih sepak bolaan guys, panas-panasan jam 2 tuh, tapi dia minta olahraga jam pagi, ya kan rempong guys. Nah ini cara gantinya gimana? Kita pilih aja seperti ini, kita search PJOK seperti ini, kemudian waktu kosong di sini ya, kita buat seperti ini. Nah, ini artinya PJOK hanya bisa berlaku di 1 sampai 6 jam. Jam pertama sampai jam ke-6. Jam ke-7 sampai 10 ini jangan digunakan untuk PJOK. Klik OK. Tapi kalau misal sekolah besar ya mau siang mau malam nggak masalah ya. Karena kalau enggak ya nggak kebagian jam nanti daripada nggak ngajar. Kalau sudah begini, klik tutup, kita buat lagi jadwal barunya. Klik generate lagi, sudah selesai. Nah, kita cek PJOK, ini pagi kan, pagi, ini pagi nggak nyampe jam ke-6 ya, nggak nyampe jam 6, semuanya pagi. Berikutnya terkadang ada guru ya yang ngajarnya itu di dalam satu kelas, dalam satu lokal, satu rombel itu mengajar lebih dari satu mata pelajaran, bisa 2, bisa 3, bisa 5 atau berapapun, dan itu terkadang bisa nempel seperti apa ya, di sini nggak ada ya, yang ngajarnya itu dalam sehari ada 2 mapel yang sama dan gurunya juga sama. Kebetulan ini nggak ada ini, padahal sebenarnya ini PKWU dan ekonomi ini warnanya sama ya, ini tandanya gurunya sama dalam sehari, dalam satu kelas yang sama, 2 mapel yang berbeda tapi gurunya sama seperti ini bikin bosan para siswa nih, guru beda aja bikin bosan, apalagi gurunya sama ya, apalagi gurunya galak. Nah ini gimana caranya guys biar tidak nemplok seperti ini kita ubah di bagian ini, relation, relasi kartu ini fungsinya untuk memisahkan seperti ini, mapel tadi PKWU dan apa tadi ya, ekonomi, PKWU dan ekonomi ini kita buat semua kelas bisa. Jadi kalau kita pilih semua, maka PKWU dan ekonomi ini tidak akan bisa bergabung di dalam satu hari yang sama meskipun gurunya berbeda. Kalau dibuat seperti ini, tapi kalau kita buat pilihan seperti ini, ubah kelas, bisa bapak tadi itu ngajar ekonomi dan PKWU, kebetulan saya hafal ya, ini di kelas ini sama ini, ekonomi itu ada di IIS atau sosial atau humaniora atau apapun namanya lah, pokoknya di IPS itu ada ekonomi dan PKWU. Kalau PKWU semua kelas ada, seluruh kelas ada. Kebetulan bapaknya cuma ngajar PKWU sama ekonominya di IIS, ya kita buat seperti ini, di 11 IIS dan 12 IIS, baru klik OK. Setelah itu OK lagi, sama tambahan lagi, saya ingat itu ada di sini ya, di bagian ini ada bapak ini. Nah ini
Ini ngajar sejarah dan geografi di kelas yang ini seluruh kelas ya, seluruh kelas, seluruh rombel. Ini bapaknya ngajarnya sejarah sama geografi. Kalau begitu kita tambahkan di sini guys, kita tambahkan geografi dan sejarah. Oke, berikutnya semua ini nggak usah diganti karena memang geografi dan sejarah ini ada di seluruh kelas kecuali IPA ya. Kalau gitu ya kita tambah aja lah, nggak apa-apa. Kita tambah semua kecuali ini sama ini. Oke, ini aja yang ada geografi kan di sini cuman ya, di Mia nggak ada geografinya. Klik OK, kemudian klik OK lagi. Nah ini udah masuk. Ini misalnya masih ada lagi, tambahkan lagi seperti itu tadi. Klik OK. Setelah itu baru ketik generate. Coba kita perhatikan ini PKBU sama ekonomi nempel ya, gurunya sama, warnanya sama. Klik jadwal baru lagi, kemudian generate lagi. Maka PKBU sama ekonomi nggak akan ada di kelas yang sama di hari yang sama. Ini hampir sama ya, tapi ini gurunya ini beda nih. Warnanya agak sedikit beda sih. Oke, begitu seterusnya. Oke deh guys, sampai di sini sebenarnya udah selesai nih. Udah selesai. Berikutnya, Bapak Ibu bisa print preview hasilnya di sini. Ini jadwal setiap kelas bisa, jadwal per guru bisa, jadwal guru seperti ini bisa. Ini semua guru nampak di sini ya. Ini tinggal di print aja sebenarnya udah selesai. Tapi kalau saya itu biasanya saya ekspor dulu seperti ini, kemudian disimpan misalnya sekolah ngeri curanmor, curahan perasaan dan humor. Oke, sudah selesai. Berikutnya kita akan ini pakai aplikasi tambahan yang akan digunakan untuk mengenerate apa tadi itu, mengenerate jadwal ya yang dari export tadi. Berikutnya diimport seperti ini. Untuk aplikasi ini silakan hubungi pihak penyedia ya, ada itu yang berbayar itu, dan hasilnya lebih kompleks dan lebih bagus, kompleks curanmor. Nah ini sudah jadi guys. Berikutnya saya siapkan ini template jadwal. Fungsi template ini cuma untuk nyalin dari sini. Ini kan jam-jamnya jam 8 ya masih ya. Ini di awal tadi di bagian waktu yang ini saya sampaikan tadi. Ini saya paling males ngedit bagian ini kalau banyak banget ini harus milih satu-satu. Nah biar ini nggak ngedit, makanya saya buat template ini jam 8 ya. Kita buat seperti ini. Coba kita perhatikan di bagian sini, jamnya ya, untuk jam ini jam pelaksanaan jam, dan ini pun ini bukan jadwal asli jam segini sesuai ini, enggak, bukan ini kita hanya ngambil bagian ininya, kemudian di bagian ininya aja cuma ininya. Ini rumus ya, ini rumus ngambil dari ini, walas juga ngambil dari sini. Jadi ini fungsinya cuma untuk landasan data
dasar pengambilan data ini. Pengambilan data ini pembelajaran yang 45 menit. Strukturnya seperti ini ya, seperti ini yang 40 menit, 30, 40 dan 45. Dan ini juga sebenarnya hanya jadi landasan dari jadwal utama. Jadwal utama saya siapkan template juga ada di sini. Nah, ini khusus 30 menit, 40 menit dan 45 menit. Misal kita buat yang 40 menit. Ini sudah saya kasih rumus, makanya dia muncul seperti ini. Nah, ini jadwal utama di sekolah saya ya. Rutinitas harian dari pagi sampai sore itu seperti ini, mulai dari 45 kemudian sampai selesai. Ini terus sampai bawah, sampai hari Jumat. Dan di bawah ini wali kelas ini diambil dari sheet ini rumus juga ini. Nah, ini template jadwal, ngambilnya dari sini, Wallace. Dari template Wallace ini. Nah, ini hanya seperti itu guys. Ini hanya edisional ya, opsional, terserah gimana teman-teman yang mau buat caranya bagaimana. Yang penting kalau saya seperti itu. Ini hanya seperti ini rumus, semuanya rumus. Jadi ketika data utama tadi kita ganti, ini data di sheet 1 ini diganti, maka dia akan mengganti seluruhnya sampai sini akan mengganti. Ini 45 menit. Jadi saya tinggal buka yang ini, tinggal buka salah satu ini, maka seluruh sheet yang ada di sini ini akan menarik data dari sini. Yang 45 yang data dari sini, 40 dari sini, yang 30 dari sini. Walasnya ngubahnya juga di sini. Ketika walas ini diubah, maka walas yang ada di sini juga ikut berubah dari sini ya. Ini semuanya rumus. Bagi yang udah biasa mainan Excel tau lah ya, udahlah ini. Nah, ketika ini udah selesai, kita tinggal ekspor atau simpan sebagai ekspor bisa, cetak bisa, simpan sebagai biasa. Kalau saya biasanya cetak seperti ini. Ini Microsoft Print to PDF juga bisa, ke yang lain juga bisa. Kemudian klik cetak. Nah, dia seperti ini nanti. Dia akan masuk ke sini. Ini jadwalnya sudah saya selesai buat. Baik guys, cuma seperti ini ya caranya, ya sangat mudah lah, easy. Yang penting bisa buat jadwal, tulis tangan juga bisa guys. Terima kasih, cukup sekian, semoga bisa menginspirasi biar nggak ngerepotin diri. Terima gaji. Assalamualaikum.